Sadarkah Anda bahwa potensi sebenarnya dari teknologi digital untuk membangun hubungan yang mendalam dan suportif seringkali terlewatkan karena kita terjebak dalam siklus konsumsi pasif dan perbandingan sosial? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan alat digital secara lebih bijak dan intensional untuk menciptakan komunitas yang saling mendukung, belajar bersama, dan tumbuh bersama di tahun 2025. Tahun 2025 mungkin akan ditandai dengan meningkatnya kecanduan digital dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Terus-menerus terhubung bisa berarti kurangnya fokus, peningkatan stres, dan perasaan cemas karena FOMO, fear of missing out. Ini menghambat kita untuk hadir sepenuhnya dalam interaksi digital maupun dunia nyata. Solusinya bukan menjauhi teknologi, tapi menggunakannya secara lebih sadar dan seimbang. Di masa depan, kita akan melihat aplikasi dan fitur yang dirancang untuk membantu kita mengelola waktu layar, memprioritaskan interaksi yang bermakna, dan mempromosikan kesejahteraan mental. Ini termasuk notifikasi yang lebih cerdas, fitur, fokus, yang lebih canggih, dan integrasi dengan alat-alat mindfulness untuk membantu kita menjaga keseimbangan antara dunia digital dan nyata. Bayangkan, jika setiap interaksi online Anda tidak hanya menjadi distraksi sesaat, tetapi juga kontribusi yang bermakna bagi dunia. Di tahun 2025, kita akan mengeksplorasi bagaimana menggeser fokus dari sekadar mengonsumsi konten menjadi aktif berkontribusi, berbagi pengetahuan, mendukung orang lain, dan menciptakan dampak positif melalui jejak digital kita. Saksikan transformasi dari pengguna pasif menjadi agen perubahan di era digital ini. Pada tahun 2025, kita hidup dalam paradoks digital. Kita punya lebih banyak alat untuk terhubung, namun terasa semakin terisolasi. Ini terjadi karena kita terlalu fokus pada metrik palsu, vanity metrics, angka-angka yang tampak mengesankan, namun kosong makna. Like, follower, dan view memang memberikan dopamin hit singkat, sensasi kepuasan instan yang memicu otak kita untuk terus mencari validasi eksternal. Namun, hit ini cepat berlalu dan meninggalkan kekosongan, koneksi sejati. Di sisi lain, seperti obrolan yang hangat di kedai kopi. Ia tidak bersuara keras, tetapi memberikan kepuasan yang lebih dalam dan tahan lama. Masalahnya, platform digital dirancang untuk mengutamakan metrik palsu ini. Algoritma menyukai konten yang viral, bukan yang mendalam. Oleh karena itu, kita harus secara sadar melawan arus ini. Berhenti melihat angka-angka ini sebagai tolok ukur kesuksesan. Sukses yang sebenarnya adalah saat satu komentar yang tulus terasa lebih berharga daripada 1000 like dari orang asing. Di masa lalu, engagement diartikan sebagai jangkauan luas. Semakin banyak orang yang Anda sentuh, semakin sukses Anda. Di tahun 2025, paradigma ini bergeser. Model bisnis digital baru memprioritaskan komunitas mikro communities, dan minat niche yang spesifik. Mengapa? Karena di komunitas yang lebih kecil, setiap anggota merasa dilihat dan didengar. Interaksi menjadi lebih intim dan otentik. Perkembangan AI memainkan peran ganda di sini. Jika dulu AI membuat kita tenggelam dalam lautan konten yang generik, kini AI etis menjadi kurator pribadi kita. Ia dapat memilah kebisingan dan merekomendasikan komunitas atau konten yang benar-benar relevan dengan minat kita, bukan sekadar yang populer. Selain itu, munculnya komunikasi asinkron, misalnya, mengirim pesan video atau audio yang bisa dijawab kapan saja, memungkinkan kita untuk merespons dengan lebih bijaksana dan terstruktur. Ini menekan tekanan untuk harus selalu on, dan menciptakan ruang untuk interaksi yang lebih berkualitas. Poin ini berfokus pada langkah-langkah yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, komentar yang disengaja. Jangan lagi hanya mengetik bagus atau emoji. Berikan komentar yang spesifik, ajukan pertanyaan terbuka, atau bagikan pengalaman pribadi terkait konten tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar membaca dan peduli. Tujuannya adalah memicu dialog dua arah, bukan sekadar monolog afirmasi. Kedua, pengalaman bersama. Ikatan terkuat dibangun melalui pengalaman yang dibagi bersama. Anda bisa memulai proyek kolaboratif, seperti menulis cerita bersama di platform, atau menyelenggarakan acara virtual interaktif, seperti sesi tanya-jawab atau lokakarya. Ini mengubah hubungan pasif, konsumsi konten, menjadi hubungan aktif, kreasi bersama. Ketiga, leverage platform baru. Pikirkan di luar Instagram atau TikTok. Platform seperti Discord, Slack, atau bahkan grup chat di aplikasi tertentu menawarkan ruang yang lebih privat dan intim.
Di sana, Anda bisa membangun hubungan yang lebih kuat karena interaksi tidak terdistorsi oleh tekanan publik atau algoritma yang haus viralitas. Masa depan koneksi digital tidak lepas dari teknologi, tetapi fokusnya adalah bagaimana teknologi tersebut bisa meningkatkan kemanusiaan. Augmented reality, AR, teknologi ini akan mengubah cara kita berinteraksi. Bayangkan sebuah pertemuan virtual di mana Anda dan teman Anda bisa berada di satu ruangan yang sama, melihat objek 3D, atau berinteraksi dengan visualisasi data seolah-olah nyata. AR akan menjembatani jurang antara dunia fisik dan digital, membuat pertemuan online terasa lebih imersif. AR etis. Daripada membiarkan AI menentukan konten apa yang harus Anda lihat, kita harus menggunakan AI sebagai alat untuk meningkatkan interaksi kita. Misalnya, AI dapat menyarankan topik percakapan yang relevan berdasarkan minat Anda dan orang lain, atau memberikan ringkasan diskusi yang panjang agar Anda bisa memahami inti percakapan dengan cepat. Tujuannya adalah AI yang memfasilitasi, bukan menggantikan, koneksi manusia. Empati digital, ini adalah keterampilan paling penting di era ini. Kita cenderung berada dalam gelembung digital, di mana kita hanya berinteraksi dengan orang yang berpikiran sama. Untuk membangun koneksi sejati, kita harus secara sadar mencari perspektif yang berbeda. Ini berarti tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar berusaha memahami sudut pandang orang lain. Empati digital adalah fondasi untuk membangun jembatan di dunia yang semakin terpolarisasi. Poin terakhir ini mengajak Anda untuk merenung. Kita semua meninggalkan jejak digital. Pertanyaannya, jejak seperti apa yang Anda ingin tinggalkan? Dari konsumen menjadi kontributor, alih-alih hanya mengonsumsi konten, mulailah memberikan sesuatu kembali kepada komunitas Anda. Ini bisa berupa wawasan, dukungan, atau sekadar komentar yang membangun. Kontribusi yang tulus jauh lebih berharga daripada konsumsi pasif. Definisikan metrik pribadi, lupakan metrik platform. Apa yang membuat Anda merasa puas secara digital? Apakah itu percakapan mendalam dengan satu teman baru? Belajar keterampilan baru dari komunitas online? Tentukan metrik Anda sendiri dan ukurlah kesuksesan digital Anda dengan standar tersebut. Otentisitas adalah kunci. Di era digital, banyak orang membangun persona yang tidak sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya. Namun, hubungan yang tulus hanya bisa dibangun di atas fondasi otentisitas. Jadilah diri sendiri. Tunjukkan kelemahan, kelebihan, dan passion Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan menarik pengikut, tetapi juga menarik teman sejati yang menghargai Anda apa adanya. Kita telah melihat bahwa masa depan koneksi digital bukanlah sesuatu yang akan datang begitu saja. Masa depan itu adalah sesuatu yang kita ciptakan bersama. Dengan berfokus pada kualitas di atas kuantitas, empati di atas angka, dan kontribusi di atas konsumsi, kita bisa membangun sebuah ekosistem digital yang benar-benar sehat dan suportif. Ini adalah kesempatan kita untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga arsitek dari komunitas online yang kita inginkan. Jika Anda merasa terinspirasi untuk memulai perjalanan ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video berikutnya yang akan membantu Anda menavigasi dunia digital dengan lebih bijaksana dan penuh makna.